Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, jumpa lagi ya bersama saya dan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan psikologi pendidikan. Nah, kita sampai pada bagian yang keempat ya. Pada bagian ini saya akan sampaikan terkait dengan konteks sosial dan perkembangan sosio-emosional, di mana di dalamnya nanti saya akan sharing-sharing terkait dengan teori ekologi ya dari Bronfenbrenner, terus kemudian terkait sama teori perkembangan rentang kehidupan dari Erikson, nanti boleh dibilang secara sekilas, untuk pendalamannya nanti ada di sesi yang lain. Lalu kemudian konteks sosial dalam perkembangan, apa saja yang kemudian berpengaruh ke perkembangan, yang tentu di sini kaitannya sama keluarga, teman sebaya, lalu sekolah ya. Terus kemudian ada perkembangan sosio-emosional. Terkhusus di sini adalah perkembangan diri dan juga perkembangan moral. Nah, untuk sahabat-sahabat yang barangkali baru menemukan channel ini, silahkan untuk klik subscribe ya. Channel Psikologi Menjawab, bunyikan loncengnya juga, sehingga teman-teman bisa dapat notifikasi ketika ada update terkait dengan psikologi ya. Nah, teman-teman juga boleh share materi-materi dari channel Psikologi Menjawab. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan pada banyak orang ya. Nah, pokok bahasanya pertama teori ekologi dari Bronfenbrenner ya, terus kemudian ada teori perkembangan rentang kehidupan, lifespan development dari Erikson, terus kemudian ada konteks sosial dalam perkembangan, keluarga, teman sebaya dan sekolah, dan juga perkembangan sosio-emosional yaitu diri dan moral ya. Nah, saya berharap rekan-rekan bisa menyimak secara keseluruhan, tidak di skip sehingga nanti bisa penjelasannya bisa lebih diterima seperti itu ya. Nah, untuk bagian yang pertama itu adalah teori ekologi Bronfenbrenner ya. Nah, kenapa saya membahas ini? Ini hal yang penting sekali, terutama kalau kita berbicara kaitannya dengan psikologi ya, terutama psikologi pendidikan, itu kaitan erat dengan psikologi perkembangan ya. Mau nggak mau kita mesti juga melihat, kita mempelajari, terutama untuk memahami alasannya. Kenapa si anak ini seperti ini? Misalnya ya, kita harus tahu konteks sosialnya, untuk kemudian kita bisa mengajarkan dengan baik. Kenapa anak A bisa menangkap dengan cepat, tapi kena B tidak bisa menangkap dengan cepat? Mungkin karena bahasanya yang tidak dipahami, ya, penjelasan kita tidak dipahami. Karena ada konteks sosial yang memang berbeda ya. Ya, kita tahu misalnya ada bahasa-bahasa di tempat tertentu itu mungkin berbeda dengan tempat yang lain. Sehingga kita juga harus memperhatikan itu. Ya, maka penting sekali untuk kita melihat nih dari sisi teori ekologi. Apa saja yang kemudian berpengaruh ke perkembangan individu ya. Nah, yang pertama ini Bronfenbrenner ya, kurang R ya, bahwa perkembangan dipengaruhi lingkungan secara lebih luas. Jadi konsepnya ini meyakini bahwa manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan secara lebih luas. Artinya mulai dari lingkungan yang kecil, keluarga, sampai kemudian lingkungan yang lebih luas. Kalau sekarang kita tahu misalnya ada media sosial ya. Kita tahu misalnya kenapa mungkin ada data-data tertentu terkait bullying, terkait kekerasan verbal seperti itu ya. Bisa saja itu seseorang itu belajar dari media sosial ya, atau kemudian dari game, game-game yang ada di aplikasi ataupun di internet. Maka disinilah pentingnya kita, yang ternyata faktor yang tidak langsung bersinggungan itu juga berpengaruh. Nah, lingkungan merupakan sebuah sistem. Jadi sebagai sistem itu ada interaksi ya, ada interaksinya timbal balik, saling mempengaruhi di sini. Nah, ada 5 sistem yang kemudian berpengaruh menurut Bronfenbrenner, mulai dari yang terkecil mikrosistem, terus kemudian ada mesosistem, ada ekosistem, ada makrosistem, ada kronos sistem. Nah, teman-teman kalau mendengar ada kronos, ada mikros, ini
mungkin akan terbayang juga ya pelajaran-pelajaran terkait dengan misalnya lapisan matahari atau kemudian lapisan bumi dan seterusnya ya. Karena memang ini sifatnya nanti boleh dibilang berlapis-lapis. Dan individu atau anak ini kalau kita cermati, kalau kita lihat ya, ini ada posisinya di tengah, di sentra. Di mana kemudian dipengaruhi ya, seiring perkembangan ya, yang pertama sekali jelas itu adalah orang tua ya. Nanti juga akan dipengaruhi secara lebih lanjut lagi. Apa itu? Oleh teman sebayanya, terus kemudian sekolahnya, terus dan seterusnya ya. Terus juga termasuk bagaimana orang tua itu mendidik anak. Nah, dia sendiri juga dipengaruhi oleh apa? Oleh lingkungan yang lebih luas lagi. Mungkin tayangan TV yang dia lihat, mungkin sinetron yang dia lihat, seperti itu ya, atau mungkin film yang lagi tren, itu juga akan mempengaruhi. Maka di sini kita belajar sebenarnya untuk memiliki perspektif yang lebih luas lagi ya di dalam kita belajar ilmu psikologi. Nah, bagian pertama ini adalah mikrosistem ya. Mikrosistem ini adalah lingkungan awal di mana individu banyak menghabiskan waktu. Nah, kalau kita lihat tadi, individu itu berada di lingkaran ya. Ya kita bayangin lah. Kita lahir seperti itu, lalu kemudian kita pertama sekali berinteraksi dengan siapa? Dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu. Lalu kemudian seiring perkembangan waktu, itu akan berinteraksi dengan teman kita, teman sebaya, tetangga. Terus kemudian kita masuk sekolah, kita akan berinteraksi dengan sekolah. Dan itu yang disebut dengan mikrosistem. Ya, kita banyak menghabiskan waktu di situ. Ya, kita di rumah banyak menghabiskan waktu dengan orang tua. Terus kemudian juga ketika bermain berarti banyak dengan teman-teman kita. Di sekolah juga banyak terkait sama pelajaran dan lingkungan sekolah. Nah, kenapa ini penting untuk dipahami ya? Karena di sini individu berinteraksi langsung dan mempengaruhi perkembangannya. Misalnya contohnya adalah bagaimana orang tua dengan pola asuhnya. Jelas nanti akan berpengaruh ya kepada diri anak. Misalnya contohnya orang tua yang boleh dibilang dia cenderung otoriter. Kalau kita cermati nanti ada gaya pengasuhan, ada otoriter, ada permisif, ada demokratis ya. Misalnya otoriter yang sangat mengekang, tentu di sini akan berpengaruh kepada anak. Apa itu? Ya anak akan tidak dengan leluasa untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasannya. Cenderung kemudian mengembangkan rasa takut. Ada juga yang kemudian permisif, serba boleh di sini ya. Tentu di sini nanti akan nggak bagus juga karena serba tidak terkontrol ya. Atau kemudian neglected, apa itu diabaikan, merasa tidak diperhatikan. Nah tentu juga nggak akan bagus ya. Bagusnya memang di sini partisipatif, suportif, demokratis seperti itu. Maka penting juga untuk kemudian kita cermati di sini. Nah, misalnya contohnya juga teman sebaya. Ada kasus-kasus di mana orang tua kebingungan di rumah dia sudah menanamkan nilai yang bagus. Tetapi kemudian anaknya didapati mengucapkan kata-kata yang kasar, bahkan jorok. Dan ternyata ya, dia belajar dari siapa? Dari temannya. Dia bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa, yang dimana ada kata-kata yang memang bagi orang dewasa mungkin wajar, tapi bagi anak-anak itu sesuatu yang kasar, yang jorok ya. Nah, seperti itu ya. Termasuk juga di sekolah. Barangkali di rumah anaknya enjoy saja, nggak ada persoalan. Tetapi di sekolah mungkin dia bisa saja tampil menjadi anak yang bandel misalnya ya. Karena apa? Karena di rumah dia sebagai adik misalnya mendapat perlakuan nomor 2, kakaknya yang pertama. Nah, di sekolah dia merasa bahwa mungkin dia badannya paling besar seperti itu ya. Sehingga emosi-emosi yang ada di rumah itu ditekan dan termunculkannya di sekolah dalam bentuk apa? Dia mencoba untuk kemudian menunjukkan kuasa dia ke teman-temannya. Mungkin bentuknya ucapan yang kasar atau bullying, sarkasme dan yang lain-lain. Maka disinilah kita perlu untuk memahami bagaimana keluarga, bagaimana teman, terus kemudian tetangga, dan juga sekolah ya. Nah ini mikrosistem. Berikutnya setelah mikrosistem ada namanya mesosistem.
Mesosistem itu apa? Lingkungan yang terbentuk dari interaksi antara mikrosistem. Di mana misalnya contohnya adalah pengalaman. Jadi individu ini berinteraksi antara situasi di rumah dengan situasi di sekolah. Maka ini akan terbentuk penilaian dalam diri anak ya. Misalnya contohnya kalau di sini ya anak dan kesempatan mengemukakan pendapat. Kalau kemudian di rumah dia ada kesempatan menyampaikan pendapat ya, demokratis di rumah, di sekolah ada peluang itu, maka akan memunculkan inisiatif. Tetapi kalau kemudian di rumah misalnya tadi ya, dia ditekan misalnya atau mendapat di nomor 2 kan di rumah, bisa saja kemudian di sekolah dia mencoba untuk menjadi nomor 1. Nah ini interaksi, ini mesosistem ya. Interaksi antara mesosistem nanti akan mikrosistem akan membentuk mesosistem. Maka disinilah penting untuk kita pahami bagaimana interaksi-interaksi di sini ya. Misalnya juga keluarga dan teman sebaya. Tadi misalnya keluarga sudah mencoba untuk menanamkan nilai-nilai yang bagus dalam ucapan, kesopanan, seperti itu ya. Tetapi mungkin di teman itu dia bergaul dengan orang-orang yang lebih besar. Misalnya ada kata-kata yang memang nggak pas buat anak-anak atau mungkin cenderung kasar. Sehingga di sini mungkin anak di rumah akan menunjukkan itu ya, kata-katanya kasar, nggak sopan ya. Nah, ini yang kemudian kita perlu untuk pahami. Maka kita sebagai terjun di dunia pendidikan, bagaimana mensinkronkan ini? Makanya kan sekolah ada sesi-sesi parenting juga. Tidak bisa kemudian sekolah dipasrahi bongkoan istilahnya untuk mengembangkan diri anak. Perlu untuk kemudian kerjasama dengan orang tua. Nah, disinilah perlu nih ada dialog antara orang tua dan sekolah. Bagaimana kemudian peran orang tua, bagaimana peran sekolah. Pertemuan-pertemuan itu juga saya kira penting ya, antara sekolah dan orang tua untuk mendiskusikan bagaimana perkembangan anak, bagaimana kemudian bisa belajarnya lebih efektif. Di sekolah sudah diajarkan hal yang bagus. Nah, di rumah bagaimana orang tua memberikan support, misalnya seperti itu. Nah, ini mesosistem. Nah, ada yang kemudian lingkungan yang lebih luas lagi. Apa itu? Lingkungan yang mempengaruhi secara tidak langsung. Ya, itu disebut dengan ekosistem. Misalnya dewan sekolah. Nah, dewan sekolah ini kan memang tidak langsung bertemu dengan siswa, dengan anak, tetapi apa yang dilakukan oleh dewan sekolah itu akan mempengaruhi misalnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam bentuk kedisiplinan, dalam bentuk tata tertib, itu akan mempengaruhi bagaimana seorang siswa, bagaimana seorang anak. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat itu tentu juga nanti akan berpengaruh ya. Maka pelajaran penting bagi kita semuanya ketika kita membuat satu kebijakan, mungkin kita berada di posisi tertentu ya, maka kita pikirkan konsekuensinya, kita pikirkan dampaknya. Syukur-syukur kalau kemudian kita membuat kebijakan dengan melibatkan kajian, melibatkan studi ya, sehingga kita bisa minimalisasi kalau misalnya ada dampak-dampak yang negatif ya. Atau kemudian kalau misalnya tujuan yang kita buat itu memang positif, bagaimana kemudian itu bisa mulus jalannya. Nah, inilah pentingnya kita ya. Berikutnya ada makrosistem, lingkungan yang lebih luas lagi. Apa itu? Kultur, budaya, nilai-nilai. Makanya kita bisa pahami, kita mungkin satu saat bertugas di satu tempat ya. Kita perlu untuk beradaptasi dengan tempat di situ. Mungkin hal-hal yang biasa seperti apa, adatnya seperti apa, ucapannya seperti apa. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi perkembangan. Makanya kita bisa tahu ya, mungkin ada tampak ciri khas, mungkin ada persepsi untuk daerah sini mungkin halus, daerah sana mungkin kasar, daerah sini mungkin dia orangnya itu telaten, daerah yang sini mungkin suka menunjukkan diri seperti itu. Makanya ini penting untuk kita ya. Karena apa? Kultur, budaya, nilai-nilai masyarakat itu akan mempengaruhi. Misalnya contohnya ya, ada di tempat-tempat tertentu yang barangkali menekankan yang namanya
kita harus hormat dengan orang tua, terus kemudian kita harus malu seperti itu ya. Tetapi dipahaminya itu sebagai konsep tidak percaya diri. Padahal mestinya adalah malu itu kita punya perasaan, kita sadar kemampuan, tidak kemudian menyombongkan diri kan seperti itu ya. Tetapi dipahaminya itu adalah jadi tidak pede. Sehingga ketika di kelas diminta untuk maju, diminta untuk berpendapat, tidak ada yang kemudian menyampaikan pendapat. Karena izin, karena malu, karena tidak percaya diri. Padahal mungkin yang dimaksudkan ya pesan-pesan itu eh, pesannya itu malu dalam arti kita harus punya rasa malu. Malu di sini tuh artinya urusannya moral, bukan soal kemudian kita berani atau enggak berani. Nah ini yang kadang kemudian kita juga harus pahami ya. Malu antara itu soal etis tindakan yang kemudian sesuai enggak dengan moral, dengan malu di mana itu kaitannya kita mampu atau enggak mampu. Ya. Selain itu juga termasuk status sosial ekonomi. Nah, ini juga berpengaruh ya. Studi-studi menunjukkan misalnya terkait dengan tentu mereka yang sosial ekonominya tinggi, secara ekonomi mampu, secara sosial punya prestis, tentu akan merasa nih percaya dirinya juga bagus ya, sehingga kemudian menyampaikan pendapat dengan percaya diri. Terus kemudian karena percaya diri akhirnya dia ini juga bisa istilahnya ya termuncul nanti namanya self esteem ya, merasa bahwa diri ini mampu. Dengan merasa mampu ini menjadi modal dia untuk kemudian membangun kepercayaan diri, terbuka untuk belajar. Tapi ada juga mungkin status sosial ekonominya kurang, ditambah lagi mungkin lingkungan yang tidak support, di mana kemudian anak merasa tidak percaya diri, padahal secara IQ mungkin dia pinter, dia cerdas, tetapi karena nggak pede atas status ekonominya, atas mungkin pekerjaan orang tua, dia ini akhirnya prestasinya nggak bagus. Maka dari itu penting buat kita paham nih ya, ini ada faktor-faktor yang disebut makrosistem. Nah nanti teman-teman juga saya kira bisa lakukan studi, lakukan riset, cari-cari jurnal ya, bagaimana nih pengaruh sosial ekonomi terkait sama pendidikan, terkait sama perkembangan, sehingga nanti bisa menjadi dasar ketika teman-teman, ketika rekan-rekan itu mengajar di di tempat-tempat yang mungkin status ekonominya kurang gitu ya, atau daerah yang terpinggirkan. Nah, bagaimana kemudian memunculkan itu semangat mereka? Bagaimana kemudian membuat mereka bertumbuh? Nah, ini teman-teman ya. Semua akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, termasuk juga barangkali memang ada penelitian bahwa ini nggak pengaruh nih soal sosial ekonomi, tapi bisa saja orang tuanya yang nggak pede. Karena apa? Karena dia merasa bahwa status sosial ekonominya kurang, secara sosial nggak punya status, artinya bukanlah tokoh di masyarakat. Dan dia menanamkan ketidakpercayaan diri pada anaknya. Bisa saja seperti itu. Ya, misalnya ngacalah kamu lah, ini kan anaknya orang tidak punya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya di sini saya pesankan bahwa teman-teman ya, saya sharing, saya sampaikan, saya lebih fokus ke bagaimana teman-teman nanti menjadi seorang seorang guru ya, bukan kemudian menjadi siswa yang baik. Teman-teman sudah belajar lah menjadi siswa yang baik dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, di sesi saya berharap sekali teman-teman itu menguasai skill ya. Ada yang disebut kemampuan pedagogi, kemampuan mengajar. Sehingga psikologi pendidikan jadi basic. Jadi tahulah kalau teman-teman itu kita bayangkan mengajar itu seperti menggarap tanah ya, seorang petani. Maka teman-teman harus tahu bagaimana jenis tanahnya. Kalau tanah seperti ini kira-kira mau dipupuk apa, mau ditanami seperti apa, bagaimana kemudian bisa menghasilkan. Itu yang saya maksudkan. Jadi di kelas saya rekan-rekan silahkan untuk explore ya. Makanya juga saya latih teman-teman bikinlah materi ya. Ada tugas-tugas bikin video seterusnya. 5 tahun 10 tahun yang akan datang nggak tahu
saya punya keyakinan mungkin nanti semua serba digital, karena anak yang zaman sekarang aja disebutnya dengan generasi alfa. Nanti teman-teman ketemu dengan generasi alfa, maka harus juga menggunakan media-media ya, harus menggunakan kreativitas. Jadi bagaimana nanti teman-teman itu sebenarnya bergantung dari teman-teman sendiri ya. Oke, saya lanjutkan. Makrosistem, terus kemudian ada kronosistem. Apa itu kronosistem? Kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak. Nah, ini juga akan mempengaruhi ya. Misalnya contohnya seperti sekarang lah, bagaimana situasi pandemi ini. Itu secara mau diakui atau enggak, itu juga akan berpengaruh ke perkembangan anak. Bagaimana kemudian generasi ini nanti. Mungkin sekarang belum kelihatan, tetapi mungkin akan kelihatan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang ya. Misalnya nih anak-anak semuanya tuh serba online, terus kemudian di rumah ya pembelajarannya ya. Nah, pengaruhnya mungkin ke depan seperti apa? Bagaimana kemudian dia melihat pekerjaan? Bagaimana nanti melihat sekolah ya? Tentu akan berbeda. Ya, termasuk kita sendiri lah ketika kemudian ada pandemi ya. Ada yang dari kita karena kita dulu tidak pernah yang namanya online. Semua harus tatap muka seperti itu. Sehingga ketika ada online itu ngerasa bahwa wah saya nggak marem, saya nggak puas. Gimana nih belajarnya anak saya seperti itu ya. Tetapi mungkin bagi anak mereka sangat enjoy, sangat menyukai ini online. Karena apa? Karena mereka bisa mengatur waktu bebas. Mereka bisa akses apa saja, kapan saja. Yang penting nanti kalau ada tugas, dia kerjakan dengan baik. Di sisi lain, dia bisa mengembangkan kreativitas. Dia biasa bersosialisasi. Dia bisa melakukan banyak hal. Nah, tergantung dari kita sendiri bagaimana memaknai situasi ini. Ya, itu jelas ya. Nanti kalau teman-teman tertarik mencermati ini, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana pembagian generasi. Ada generasi baby boomer ya ketika perang dunia, lalu kemudian di situ banyak korban setelah Amerika menang, di situ banyak bayi-bayi lahir disebut generasi baby boomer. Ya, bagaimana nanti pandangannya? Misalnya contohnya karena di situ akibat perang logistiknya berkurang, semua orang berlomba-lomba untuk menggarap pertanian, menggarap tanah. Konsep tentang keberhasilan bagi mereka ya tentu bagaimana kemudian artinya nilai ketekunan itu menjadi hal yang penting kan. Untuk menanam itu butuh ketekunan, butuh kerja keras lah kan seperti itu. Tapi nanti akan muncul generasi berikutnya ketika ada ada telekomunikasi, ada komputer muncul ya, ada generasi milenial, ada generasi Y, ada generasi Z ya, ada generasi Y, ada generasi Z, terus sekarang generasi Alpha, di mana anak-anak itu lahir kayak umuran saya ini lahir, terus kemudian sudah ada media televisi, sudah ada, nah tentu berbeda dengan anak-anak yang sekarang lahir lalu kemudian dia ketemu gadget ya, sudah ada smartphone, itu akan berbeda. Dan kita mungkin akan belum bisa melihatnya sekarang, tetapi nanti seiring perkembangan kita akan tahu, oh ternyata generasi alpha itu seperti ini. Ya, misalnya contohnya lah sekarang. Konsep tentang bekerja bagi orang-orang yang sebelumnya, bekerja itu adalah dari pagi sampai sore. Ya, istilahnya apa ya? Ya seperti itulah ya, pagi sampai sore. Tapi bagi yang sekarang ini kalau saya cermati, bekerja itu yang penting adalah menghasilkan. Kalau perlu jalan-jalan tapi menghasilkan. Kalau perlu itu santai-santai menghasilkan. Makanya muncul yang namanya ada blogger, ada YouTuber. Nah, konsepnya kan berbeda. Ya. Dengan yang lainnya, mungkin yang pagi sampai sore seperti itu. Bahkan ada juga yang kemudian yang namanya bekerja itu harus ke kantor. Ada yang seperti itu konsepnya. Ini di awal-awal pandemi ada yang seperti itu. Ternyata bukan hanya di perusahaan, bukan hanya di sekolah yang tadi itu pembelajaran, tetapi juga di perusahaan.
Ada yang konsepnya bekerja itu ya datang ke kantor. Ya, pokoknya datang terus kemudian beraktivitas. Tapi ada juga orang yang bekerja itu pokoknya ya yang penting tugasnya selesai, targetnya selesai, beres. Mau di kantor, mau di kafe dikerjakannya, mau di mana saja dikerjakannya, nggak apa-apa. Tinggal soal mekanismenya ini nanti. Nah, ini teman-teman. Jadi ini artinya apa? Ada kondisi sosio historis yang kemudian juga berpengaruh. Ya, ini contohnya saya sampaikan di sini terkait COVID-19. Mungkin nanti juga akan ada tapai sejarah, ya. Bagaimana kemudian orang-orang yang lahir tahun 65 misalnya ya, bagaimana di lahir yang mereka itu pas reformasi ya, termasuk kemudian yang sekarang ini saya kira juga nanti akan beda-beda. Menarik kalau teman-teman mau kaji ya. Kronosfer. Lalu berikutnya adalah setelah kronosfer saya bahas terkait sama teori perkembangan tentang kehidupan Erikson. Nah, perkembangan terjadi sepanjang rentang kehidupan. Kalau kita berbicara perkembangan itu sebenarnya dari kita konsepsi ya, konsepsi pertemuan sel telur dan sperma. Disitulah sudah mulai sama namanya perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan ya, terjadi pembelahan sel dan seterusnya sampai kemudian lahir ya. Jadi yang disebut perkembangan itu sebenarnya sepanjang rentang kehidupan. Sekarang ini kita tumbuh dan kita juga berkembang. Ya. Dalam setiap tahapan perkembangan ini menurut Erikson ya, itu ada krisis, ada tugas perkembangan yang harus diselesaikan, ada pro dan kontra yang harus diselesaikan. Dan tahapannya berjenjang, semacam seperti membayangkan itu semacam piramida membangun rumah ya. Bawahnya itu adalah fondasi. Maka kalau kemudian fondasinya nggak beres, maka atasnya nanti juga akan nggak beres. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, makanya di fondasinya harus bagus. Di masa-masa awal perkembangan 6 tahun awal itu harus bagus gitu. Ya. Di sini ya, makanya berjenjang. Nanti makanya disebut dengan apa? Tugas perkembangan. Kalau kemudian tugas ini nggak selesai, nanti akan jadi PR buat tahapan berikutnya. Dan bahkan akan menghambat tahapan-tahapan berikutnya. Ya, apa saja itu? Ada 8 tahapan perkembangan percaya dan tidak percaya. Ini fase-fase awal ketika 2 tahun pertama. Anak mulai mengembangkan ini. Situasinya bagaimana? Situasinya adalah ketika anak dia ini berinteraksi dengan ibunya yang paling dominan ya. Terus kemudian segala kebutuhan itu dari ibunya, ya, menangis dan seterusnya ya. Bagaimana responnya ibu itu akan mempengaruhi. Bagaimana kalau kemudian nangis dan ternyata dia haus, dia lapar, direspon ibunya. Muncullah di situ rasa aman, rasa percaya bahwa lingkungan itu ada buat dia. Tetapi kalau kemudian yang terjadi adalah nangis, lapar, tapi yang datang bukan kemudian memberikan solusi, orang lain, bukan yang diharapkan, maka disinilah akan muncul namanya mistrust, tidak percaya. Dan nanti akan berkembang lagi seiring perkembangannya anak. Anak-anak mulai nih yang namanya bisa megang sesuatu yaitu ya, terus kemudian mungkin mencoba untuk masukkan ke dalam mulutnya. Disinilah respon dari lingkungan orang tua akan berpengaruh. Kalau kemudian orang tua bisa mengkondisikan ya, maka akan muncul autonomi, rasa kemandirian dalam diri anak. Tetapi kalau kemudian semua serba nggak boleh dicegah, bahkan dibentak dan seterusnya, ya, di sini muncul rasa ragu-ragu, ya, dan seterusnya nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat secara lebih lanjut di tahap perkembangan menurut Erikson, perkembangan psikososial menurut Erikson. Nanti saya bisa klik linknya di atas ini ya, di atas nanti bisa diklik. Oke. Nah, ini penting, misalnya kaitannya seperti ini, misalnya di masa intimasi ya. Intimasi itu apa? Masa-masa seseorang dia sudah cukup dewasa, terus kemudian suka lawan jenis, punya target untuk kemudian dia mau menikah, berkeluarga. Seperti itu kan butuh kedekatan. Kita punya rasa dekat dengan orang lain, lalu kemudian kedekatan itu yang kemudian menjadi modal untuk
ikatan ya pernikahan. Tetapi kalau kemudian orang tidak punya basic trust, maka yang terjadi adalah mau membangun hubungan yang muncul adalah rasa curiga, tidak percaya. Jangan-jangan saya disakiti, jangan-jangan ini orang yang sama, dan seterusnya. Maka nih lagi-lagi balik lagi, basic trust yang fase pertama itu sangat penting. Maka disinilah nih pengaruhnya ya. Atau kemudian nanti dulu nih ketika kecil nih serba untuk kemudian nggak boleh. Dan ternyata seperti itu juga. Ada mungkin rasa khawatir. Kalau nanti saya mau seperti ini gimana ya, dan seterusnya. Jadi ragu-ragu nih yang terjadi. Nanti orang tua saya boleh nggak ya? Sehingga muncul kemudian ada orang-orang yang mungkin mohon maaf mengambil jalan belakang ya, takut sama orang tua lalu kemudian melakukan hal-hal yang justru tidak bagus. Maka di sini nih teman-teman kita harus pahami ya, pentingnya nih kita memahami tahap perkembangan ini. Nanti teman-teman bisa lihat di tahap perkembangan psikososial Erik Erikson ya. Terus kemudian berikutnya konteks sosial dalam perkembangan. Konteks sosial itu apa? Konteks itu adalah berarti ada teks, ada konteks ya. Konteks itu berarti latar belakang, sesuatu yang melingkupi. Nah, kalau di sini konteks sosial itu berarti sesuatu yang melingkupi pertumbuhan anak, yang kemudian mempengaruhi perkembangannya anak. Apa itu? Misalnya jelas keluarga, bagaimana kelengkapan keluarga, bagaimana kondisi, bagaimana value, pola asuh dan seterusnya. Untuk pola asuh tadi sudah saya terangkan. Misalnya untuk value, nah, contohnya value. Ada orang-orang yang mungkin punya value di keluarga itu, value adalah kebersamaan. Sehingga apa-apa itu bareng-bareng, makan bareng-bareng, terus kemudian beraktivitas bareng-bareng. Tapi di tempat lain mungkin bukan soal kebersamaan, tetapi soal kepercayaan. Ya. Kalau misalnya nggak datang, pas percayalah mungkin ada persoalan, mungkin ada apa seperti itu ya. Yang penting nih dia nih ngabari ya, misalnya seperti itu. Nah ini kalau mungkin misalnya yang ekstrim ya gambarannya, saya contohkan misalnya dalam orang sudah menikah. Ini tidak value di keluarganya itu bukan kebersamaan, tetapi soal pokoknya percayalah, nah, seperti itu, mandiri. Pokoknya yang penting jalan seperti itu. Nah, mungkin dia akan kerepotan ketika dia ini masuk di keluarga ya, pasangannya di mana ini semua harus kebersamaan. Ya. Dia akan begitu kerepotan kalau kemudian pagi-pagi makan harus bareng-bareng, keluar mungkin bareng-bareng, kemana mungkin harus kayaknya bareng-bareng, kalau enggak seperti itu ya. Padahal dia mungkin yang penting itu kan ini semuanya berjalan lah seperti itu. Saya nyusul mungkin nggak apa-apa seperti itu. Nah, contohnya ya value. Atau mungkin di tempat tertentu di keluarga value-nya itu kebersihan. Sehingga dia di sekolahan itu akan memberikan perhatian, dia rajin soal kebersihan seterusnya ya. Nah kalau berkeluarga misalnya contohnya, satunya mungkin value-nya itu kebersihan, satunya enggak. Satunya itu akan dipersepsi mungkin sering ngotori terus, apa-apa ini belum beres, belum rapi seperti itu. Naruh baju asal geletak, asal kemana gitu ya. Sedangkan satunya itu value-nya itu kebersihan, rapi. Ya dia akan tersiksa dengan hal-hal seperti itu kalau kemudian tidak bisa beradaptasi. Ini contohnya ya. Bagaimana kemudian value di keluarga itu berpengaruh bahkan sampai dewasa. Ini yang saya mau sampaikan. Kelengkapan keluarga ini terkadang juga menjadi pengaruh. Sebenarnya orang tua, ayah, ibu itu memiliki peran masing-masing ya di dalam perkembangan soal kemandirian siapa, soal kemampuan komunikasi siapa, ini masing-masing ya. Maka mungkin ada situasi-situasi tertentu teman-teman bisa cek di riset penelitian bagaimana kemudian anak-anak yang mungkin dibesarkan dengan keluarga yang tidak lengkap, pengaruhnya seperti apa bisa dicek juga ya. Atau kemudian ginilah, misalnya ada keluarga besar, ada yang keluarga jadi setelah nikah langsung kemudian dia mandiri, mungkin kontrak atau kemudian sudah punya rumah, beli rumah seterusnya.
Ini secara perkembangan, misalnya perkembangan bahasa, ya, yang dia setiap hari mendapat stimulasi dari keluarga besar, bisa mendengarkan suara-suara dari yang lain, tentu ngomongnya akan semakin lancar. Tetapi satunya lagi yang mungkin dia ini, ibunya juga beraktivitas dengan kesibukan, ayahnya misalnya bekerja, sehingga minim sekali stimulasi, minim diajak bicara. Mungkin akan ada kendala, yang jelas akan ada perbedaan ya, bagaimana soal mungkin yang sini kosakata yang dikuasai jelas ya, kosakata yang dikuasai, kelancaran berbicara. Nah, ini teman-teman contoh ya. Teman, jelas tadi saya sampaikan ada tidaknya teman, kualitas hubungan teman dan seterusnya. Sekolah jelas. Ya, sekalipun kemudian memang ini nih soal misalnya fasilitas. Eh ada juga yang kemudian bilang seperti inilah, bahwa ya kalau anaknya pinter ya insya Allah akan fasilitasnya minim akan bisa. Ya, memang demikian. Tetapi kan akan lebih bagus kalau kemudian ada fasilitas. Udah pinter anaknya, fasilitasnya lengkap, kan akan bagus ya. Sudah anaknya mungkin biasa-biasa aja, fasilitasnya kurang, ini kan jelas nggak bagus kan progresnya. Bagaimana cara mendidiknya, ya, bagaimana kurikulumnya, ini akan mempengaruhi perkembangan dari anak ya, konteks sosial dan perkembangan. Berikutnya, perkembangan sosio-emosional. Nah, orang itu akan mengembangkan namanya diri I. Ya, ketika kita kecil, kan mulai menyadari ini ibuku, ini ayahku, ini aku, kan seperti itu ya. Makanya kalau kemudian kalau kita lihat ada bayi atau anak kecil ya, ibumu tak ya, ibumu tak ambil, ini milikku, seperti itu, dia nangis. Di situ sebenarnya anak mengembangkan yang namanya self, mengembangkan diri. Ini aku loh, ini ibuku, dan seterusnya. Dan nanti diri itu akan mengembangkan namanya self esteem. Self esteem. Bagaimana dia menilai diri, bagaimana penerimaan lingkungan orang-orang di sekitar. Kalau memang mensupport dia, kalau dia ini diterima dengan baik, maka akan mengembangkan self esteem yang positif, yang baik. Itu akan menjadi modal dia di dalam pergaulan. Tetapi kalau kemudian dia self esteemnya itu negatif, nah, artinya apa? Dinilai orang negatif, bahkan mungkin maaf, dia mungkin biasa dibentak-bentak, terus kemudian dia tidak diakui mungkin sebagai anak, maaf ya. Ya, dia akan mengembangkan rasa minder, rasa nggak percaya diri. Ya, mungkin satu saat juga akan muncul rasa berontak juga. Ya, di sini juga nanti akan mengembangkan nama self identity. Ini siapa nih saya nih ya. Nah, itu seiring dengan bagaimana lingkungan itu memberikan support, memberikan penilaian. Oh, kamu cantik ya, kamu bagus ya, kamu pinter ya. Maka di dalam diri anak akan mengembangkan, wah, saya memang pintar, saya ini bagus, saya ini terima, saya ini diapresiasi. Nah, itu akan menjadi model dia. Tapi kalau sedikit-sedikit dibilang, wah, kamu ini jelek, gambarnya jelek, seterusnya, maka dia akan membuat self identity yang juga negatif juga. Itulah teman-teman, pentingnya buat kita. Makanya kalau di sekolah coba deh kita apresiasi, kita berikan terima kasih ya. Makanya kalau kalau saya ketika sesi-sesi diskusi gitu ya, saya apresiasi teman-teman, saya berikan poin atas pertanyaan, atas jawaban. Itu bagian dari apresiasi bahwa teman-teman bisa, saya yakin teman-teman bisa, teman-teman belajar. Saya menggunakan konsep namanya andragogi, bahwa orang dewasa itu punya kecerdasan, punya pengalaman, dan itu yang kemudian digunakan dan saling memperkaya ya. Saya tahu pendapat teman-teman, teman-teman tahu pendapat yang lain, jawaban yang lain, jadi kaya gitu. Tidak satu arah, hanya saya saja atau teman-teman saja ya. Ketika kemudian ada anak-anak yang mungkin self esteemnya kurang, bagaimana nih kita identifikasi penyebabnya ya. Artinya apa? Ada saat-saat di mana kita akan menjadi motivator di sekolah, memberikan dukungan, memberikan semangat. Dan dulu saya juga sering disemangati ya.
Walaupun latar belakang saya terus terang secara ekonomi biasa-biasa saja, tapi guru-guru saya ketika SD, SMP semuanya memberikan semangat bahwa kamu bisa. Sekalipun orang tua kamu biasa-biasa saja, kamu bisa. Dan itu yang kemudian membuat saya merasa bahwa ya saya bisa. Ketika saya ranking seperti itu ya, dulu masih ada ranking. Eh, Setiap kenaikan kelas itu dibacakan siapa yang juara satu diminta maju, lalu kemudian dikasih hadiah sama bapak ibu guru, dan itu ternyata membangun kepercayaan diri saya bisa, ternyata saya bisa, dan senang akhirnya punya semangat bahwa semester ini waktu itu masih catur wulan ya, kalau nggak salah ya, 3 kali kan. Ya catur wulan, wah saya harus bisa nih catur wulan ini nih. Waktu kenaikan kelas tuh ya, kenaikan kelas. Pokoknya nih harus juara satu, harus juara satu seperti itu ya. Nah itu menjadi semangat sendiri. Anto juga dulu masih ingat beliau Al-Fatihah buat guru saya namanya Pak Sumoto. Beliau sudah tidak ada, tapi sangat membekas apa yang beliau sampaikan ke kami. Menarik, beliau ini saat kelas 3 saya ingat betul, setiap pulang setiap pelajaran beliau ya, di sesi akhir itu kita tebak-tebakan ya, perkalian pembagian seperti itu, dan siapa yang bisa menjawab itu boleh pulang ya, jadi cepet-cepetan gitu, 6 tambah 6 berapa gitu. Angkat tangan, ya udah berapa langsung, dan seterusnya sampai selesai. Waktu itu kami tidak menganggapnya itu sebagai stresor yang menekan, tetapi sesuatu yang asik. Kami jadi tertarik bahwa ini apa ya? Paling nggak itu ingat satu gitu. Yang saya masih ingat itu 6 kali 6 36. Pokoknya ntar kalau ada tebak-tebakan itu, ya angka itu, saya akan ngacung ya. Saya akan angkat tangan gitu. Nah, dan secara berjalan akhirnya kami juga lanyah sendiri ya, karena biasa mendengar teman-teman menjawab 5 tambah 5 kali 5 30. Oh iya, jawabannya 30 itu. Akhirnya kami juga saling belajar dari tebak-tebakan di kelas itu ya. Nah ini ya Al-Fatihah buat beliau ya. Nah itu teman-teman ya. Bantu untuk berprestasi, kembangkan problem solving. Lebih-lebih kalau teman-teman mungkin yang dihadapi itu anak-anak SMA, SMK seperti itu ya. Maka ajak bicara, ajak ngobrol, ada masalah apa. Bisa saja kemudian anak ini mungkin misalnya sering terlambat, terus ini pernah sekolah ya seperti itu ya. Anak itu sering terlambat. Kalau kita menggunakan konsep penegakan disiplin, anak ini enggak disiplin sama sekali. Tetapi sebagai guru yang bijak, waktu saya sempat ke sekolah ya, di satu sekolah, lalu betapa bijaknya sekolah itu. Dia panggil anaknya, lalu kemudian dimintai penjelasan. Ternyata apa? Pagi-pagi dia udah bangun, dia udah berseragam, tetapi dia harus membantu orang tuanya nganterin dagangan ke pasar. Ya, ngangkutin barang-barang seperti itu karena orang tuanya itu jualan di pasar. Dan sampai akhirnya ketika berangkat ke sekolah, ya dia ini terlalu mepet sehingga ketika di sekolah ya sudah terlambat ya sekian menit seperti itu. Ya lalu kemudian mulai dari sini ya akhirnya kemudian ada diskusi dengan orang tua bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan seperti ini itu ya. Artinya win-win solution. Nah itulah teman-teman, kita memahami konteks sosial di sini nih agar kita menjadi lebih bijaksana ya. Oke, baik, berikutnya perkembangan self identity. Self identity itu identitas diri ya. Pemahaman dan penerimaan akan diri dengan segala kelemahan dan kelebihan. Nah, terkadang kita ini merasa katakanlah ketika diminta apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, mungkin kesulitan untuk menjelaskan kelebihan-kelebihan. Nah, barangkali selama ini mungkin kita memang dinilai negatif. Kita jarang mendapatkan apresiasi. Sehingga kita pun besar itu ketika kita ditanya kelebihan kita kesulitan. Maka bagaimana kemudian kita mengajarkan, kita mengapresiasi.
Yuk coba lihat apa kelebihan. Yang kita lihat itu kan ketika di kelas tuh bukan sisi kekurangannya anak-anak, tapi kelebihan mereka itu apa. Oh, anak ini pinter nih bahasa. Oh, anak ini pinter matematika nih kan, seperti itu kan ya. Nah, kalau yang lain mungkin biasa-biasa aja gimana? Yang penting ini lulus. Kalau kalau menurut saya sih seperti itu ya. Saya sendiri soalnya menerapkan di kuliah. Saya yang seneng, yang passion, nilainya bagus. Saya yang memang menurut saya kayaknya nggak mampu gitu ya. Ya sudahlah, saya dapat nilai yang gitu aja udah bagus lah seperti itu. Ya itu ya. Beberapa kondisi berdasarkan komitmen dan alternatif. Ada yang kemudian identitinya diffusion, ya, ada yang foreclosure, ada identity moratorium, identitinya achievement. Artinya apa? Ada fase-fase ya, ini terutama nanti di remaja teman-teman bisa cermati, bisa kaji juga. Ada yang bingung, ada yang kemudian penilaian di rumahnya bagus, di sekolah bagus, terus kemudian jadi ya sama-sama bagus. Tapi mungkin di rumahnya nggak bagus, di sekolahnya bagus, nah ini mungkin menimbulkan kebingungan dan seterusnya. Nanti bisa dicermati ya, sambil direnungin diri sendiri ya, itu teman-teman. Terus kemudian berikutnya ada perkembangan moral. Nah, perkembangan moral ini sebenarnya ada beberapa tinjauan, ada Colbert, ada Piaget. Nanti teman-teman juga bisa lihat ya di video yang lain, mungkin bisa dilihat nih di link ya, link di atas ini nanti bisa diklik, bisa dipelajari ya. Perkembangan moral, perkembangan yang berhubungan dengan aturan atau konvensi dan interaksi yang adil antar orang. Nah, bagaimana sebenarnya perkembangan moral ini? Anak juga mulai ini hal penting juga ya. Ada aspek kalau kita di dalam perkembangan penilaian, terutama juga pendidikan kan. Kita kan bukan hanya menilai kognitifnya kan. Oh dia bagus, tapi ada attitude yang kita nilai. Nah ini kan attitude itu adalah moral. Ya, bagaimana anak memandang nilai ini baik, ini buruk itu seperti apa nih? Ya, ini berhubungan dengan bagaimana belajar tentang ini kesepakatan ini tentang aturan seperti itu. Maka disebut dengan penalaran tentang perilaku etis. Maka yang pertama kita juga harus sampaikan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kalau kemudian yang melakukan yang baik, lalu kemudian dapat apa, ya biar kemudian menimbulkan perasaan seperti apa. Kalau kemudian melakukan hal yang nggak baik, gimana perasaannya, ya. Nah ini penting untuk kita pahami ya. Nah, kalau kita berbicara terkait sama perkembangan, nanti akan ada namanya heteronomus morality. Keadilan dan aturan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Misalnya anak-anak ya, eh, ketika kemudian bisa saja ini pesannya apa namanya guru yang ada di sekolah itu sangat kemudian jadi nomor satu. Nggak bener bu, nggak bener bunda, nggak bener ayah. Ini menurut guru bunda di TK itu seperti ini, ya, misalnya seperti itu ya. Ini menunjukkan bahwa heteronomus morality, keadilan, keaturan itu dia tidak melihat konteksnya, tapi bener itu ya kayak gini gitu loh. Misalnya contohnya juga kita sebagai orang dewasa tentu ada hal-hal yang memang kita bisa boleh lakukan. Misalnya ya nonton TV misalnya ya, sebagai orang dewasa kan sekira wajar kalau kemudian nonton TV itu sampai mungkin jam 9 atau mungkin jam 10 ya. Itu masa-masa rehat seperti itu. Dan mungkin anak akan bilang juga kalau kemudian kita ingatkan dia, nah ini sudah jam 8 nih, tidur. Jangan sampai kemudian sampai jam 9. Nanti anak juga akan bilang bahwa, lah ayah kan juga nontonnya tuh sampai jam 9, sampai jam 10. Misalnya seperti itu. Artinya diberlakukan sama, konsepnya itu sama. Maka di sinilah nanti kita akan belajar juga hal-hal yang unik ya. Termasuk kemudian antara adik kakak misalnya ya, dikasih nih mestinya itu kan kakaknya mungkin 5.000 ya, adiknya itu karena lebih kecil kan mungkin ya 2.000 aja udah cukup, tapi bisa aja kemudian ini menuntut sama, oh, kakak juga 5.000, aku juga 5.000. Nah inilah ya ini teman-teman hal yang unik ya. Makanya kan kalau kita berbicara konsep keadilan itu bukan soal sama rata sama rasa, tetapi proporsional.
ya. Dia yang memang butuh segitu ya dikasih segitu, yang butuh segini ya kasih sedikit segini ya. Nah itu akan berkembang nanti di autonomous morality. Aturan hukum adalah buatan manusia bawaan. Artinya apa? Bisa kemudian didiskusikan, bisa di apa namanya kembangkan bareng-bareng. Nah, bagaimana kemudian anak ini belajar terkait moral, terkait aturan? Ya sebenarnya dari permainan-permainan itu. Kayak misalnya engklek itu kan ada ya. Nah, seperti itu. Atau kemudian juga main petak umpet itu kan ada aturan-aturan. Di situ sebenarnya anak belajar soal morality, ya prakteknya, ya. Nah ini teman-teman, gimana nih ngajarin ke anak? Ya itu dari permainan-permainan itu. Berikutnya, oh ya terakhir ya. Nah itu teman-teman, kalau saya review lagi tadi terkait proven Brenner ya, bagaimana kemudian saya ajak teman-teman untuk belajar bagaimana kita melihat nih individu ini bukan isi kepalanya saja, tetapi konteks dia, bagaimana kemudian dia tumbuh di lingkungan seperti apa itu akan mempengaruhi dia. Ibaratkan kita menanam ya, kita di pasrah ini ada apa namanya pohon jagung nih. Ini ada tanaman jagung. Minta tolong untuk dirawat dengan baik. Ya kita harus kenali bagaimana kemudian kondisi tanahnya. Lingkungan dia di situ seperti apa? Airnya, kondisi airnya itu seperti apa? Asupan dia selama ini yang yang masuk ke dia itu seperti apa, sehingga kita bisa memberikan treatment ini tanaman jagung ini satu peta ini agar kemudian semuanya menghasilkan. Dan mungkin ada tanah-tanah tertentu yang dia ini kering, tapi ada tanah-tanah tertentu yang dia cukup air. Artinya ada anak-anak tertentu yang mungkin di keluarga dia nggak dapat perhatian, tapi ada orang anak-anak yang supportnya luar biasa. Bagaimana kemudian kita membuat mereka ini berkembang? Disitulah ya gambarannya itu seperti kita dipasrahi untuk ada tanaman jagung satu petak, gimana kemudian ini berkembang dengan baik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Ingatkan kembali untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi